وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولو كره الكافرون اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Kadang-kadang Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan diri seperti manusia. Kadang-kadang Jibril tidak diketahui oleh siapapun karena langsung kepada Rasul. Dan kadang-kadang melalui getaran jiwa Rasulullah SAW. Kadang-kadang seperti mimpi. Dan pada suatu saat diriwayatkan dari Abu Hurairah, Jibril sempat datang kepada Rasulullah SAW dengan menampakkan diri seperti manusia. Kata Abu Hurairah yang wafat tahun 58 Hijriah sebagai sahabat yang sangat populer karena banyak sekali meriwayatkan hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas fa'atahu Jibril. Pada suatu saat ketika Rasulullah sedang berada di hadapan manusia, datanglah Jibril. Faqala, maka Jibril itu bertanya, mal iman, apa itu iman? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, al iman antu'mina billah wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'ts. Jadi ini dialog malaikat Jibril dengan Rasul yang diketahui umat manusia seperti Abu Hurairah itu sendiri. Pada suatu saat Jibril bertanya, ya Rasulullah, apa itu iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman, iman itu antu'mina billah wa malaikatih. Anda beriman, mempercayai, meyakini kebenarannya 100% dengan keyakinan kepada Allah dan malaikatnya. Wa biliqaihi, dan bertemu dengan Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Jadi bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi kepada seluruh rasul, karena di sini dijamakan rusul. Rusul itu jama dari rasul. Jadi seluruh rasul. Wa tu'mina bil ba'si, dan beriman kepada hari kebangkitan atau hari kiamat. Qala, maka Jibril itu bertanya lagi, mal Islam, apa itu Islam? Qala, Rasul menjawab, al Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. An ta'budallah wa la tusyrika bihi. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tidak menganggap Allah ada tandingan. Ini adalah jawaban Rasul terhadap malaikat Jibril sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kita ketahui Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad bin Ismail Al-Mughirah. Bukhari itu nama kampung beliau. Namanya Muhammad bin Ismail Al-Mughirah. Dia lahir tahun 194, wafat 256. Dan meriwayatkan hadis ini
dari Abu Hurairah tentu saja melalui mata rantai yang cukup panjang. Karena beliau itu atba' tabi'in. An ta'budallah wa la tusyrik bih. Beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'addi zakat, dan memenuhi atau mengeluarkan zakat al-mafruḍah yang difardukan. Wa tasuma Ramadan, dan saum Ramadan. Wa qala, maka Jibril itu bertanya lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Qala Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarah, maka kamu beriman kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, dan apabila kamu tidak melihatnya, yakin, rasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. 3 pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasul dan disampaikan oleh Rasulullah jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mata sa'ah, kapan terjadi sa'ah atau hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya adalah tidak termasuk orang yang lebih tahu dibanding yang bertanya. Jadi kalau pertanyaan pertama, kedua, ketiga dijawab oleh Rasul, tapi pertanyaan yang keempat oleh Rasul ditandaskan, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Wa sa'ukhbiruka an asratiha, paling aku menerangkan tanda-tandanya. Idza waladatil amatu rabbaha, yaitu apabila hamba melahirkan majikan. Itu salah satu tanda. Dan la ya'lamuhunna illallah, 5 yang tidak diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tercantum di dalam surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sidang Jumat rahimakumullah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW di dalam mengajari umat itu kadang-kadang dengan dialog. Maka ketika malaikat Jibril tidak ada, Rasulullah SAW bertanya kepada umat, apakah tahu siapa orang yang datang tadi menghadap saya? Sahabat tidak bertanya, tidak menjawab. Maka Rasul sendiri yang menjawab, hada Jibril ja'a yu'allimun nasa dinahum. Jibril mengajari manusia tentang agama. Jadi ini mengandung arti bahwa di dalam mengajari al-Islam itu salah satu metodenya dengan dialog. Dialog yang diperagakan oleh Jibril dengan Rasul itu tentu saja yang sudah diketahui bersama oleh kedua-duanya. Jadi di dalam mengajari umat bisa dengan dialog, dengan cara dua-duanya tahu. Bisa juga dengan cara sepihak tidak tahu, dia bertanya kepada yang tidak tahu. Seperti digambarkan di dalam surat Al-Anbiya dan juga surat An-Nahl. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Itu dialog antara yang tidak tahu dengan yang tahu. Maka dengan dialog tersebut, yang mendapat pelajaran, yang mendapat ilmu bukan hanya yang bertanya, tetapi juga yang mendengarkan. Dan ada istilah belajar itu bertanya. Tapi saya juga menjawab, belajar bukan hanya bertanya,
Tapi juga belajar adalah ditanya. Karena dengan ditanya, bisa saja yang sebelumnya, sebelum ada pertanyaan kita tidak tahu, tetapi tatkala ada pertanyaan, sehingga kita bertanya lagi kepada umat, kepada masyarakat yang ada, maka tambah ilmu. Tetapi yang saya rasakan, kalau ada pertanyaan muncul yang baru, itu suka tiba-tiba mendapat jawaban yang sebetulnya tidak terpikirkan sebelumnya jawaban tersebut. Tapi muncul jawaban, itulah yang dinamakan al-isku, atau kata orang barat intuisi. Ilmu yang didapat orang yang sering berpikir, orang yang sering berdialog, orang yang sering berdiskusi, itu muncul jawaban tiba-tiba. Karena itu ada anugerah dari Allah, al-isku, atau intuisi yang didapatkan oleh manusia. Dan oleh Rasulullah digambarkan di sini, hada Jibril jaa yu'allimun nas dinahum. Dia Jibril datang kepada kita untuk mengajarkan manusia. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di dalam benak hati manusia atau di dalam diri manusia ada 3 potensi. Yang saya istilahkan 3R. Potensi yang pertama adalah rasio. Potensi yang kedua adalah raga. Potensi yang ketiga adalah rasa. Dan ini diajarkan oleh malaikat Jibril. Mal iman. Apa itu iman? Ini lebih penekanannya kepada rasio, kepada pikiran, kepada berpikir. Karena iman itu bisa yakin apabila melalui pikiran, sudah mengerti. Maka mal iman itu sasarannya tentang rasio. Sedangkan mal Islam, apa itu Islam? Ini kepada raga. Jadi yang berkaitan dengan praktek. Jadi kalau kita melihat orang sholat, kita tahu orang itu sedang sholat. Karena sholat itu raga. Kemudian juga zakat, saum, haji, itu karena raga. Dan yang ketiga, mal ihsan, itu kaitan dengan rasa. Makanya ditekankan kalau al-Islam, raga, praktek. Sholat, zakat, saum, haji. Kalau ihsan, rasa. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Itu kan rasa. Merasa melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihatnya, rasakan. Dalam hati kita itu Allah melihat kita. Dan ini rasio. Rasa. Jadi 3R, rasio, raga, dan rasa harus sesuai dengan aturan syariah. Kemudian poin yang ketiga, masalah iman, Islam, ihsan. Kalau kita pelajari secara mandiri satu persatu, sekarang mempelajari keimanan. Kemudian berikutnya mempelajari keislaman. Berikutnya mempelajari keihsanan. Mempelajari iman itu ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu kalam, ilmu berfikir. Kemudian keislaman itu fikih, peragaan, perbuatan, memahami dalil untuk dipraktekkan. Itu ilmu fikih. Sedangkan ihsan itu ilmu akhlak. Kalau kita pelajari satu persatu, sekarang mempelajari keimanan, maka akan tampak iman, Islam, ihsan itu menyatu. Tidak bisa terpisahkan. Tetapi kalau kita mempelajari ketiga-tiganya sekaligus, sekarang sedang mempelajari iman, Islam, dan ihsan, maka kelihatan tampak berbeda. Iman itu kaitan dengan rasio, pikiran. Islam itu kaitan dengan raga, perbuatan. Ihsan yang berkaitan dengan rasa. Oleh karena itu, mempelajari 3 hal tersebut yang sering disebut rukun agama bisa terpisah masing-masing
akidah, syariah, akhlak, atau ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu akhlak bisa juga disatukan satu persatu, kadang-kadang disatukan, kadang-kadang dipisahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mempelajarinya. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada dua hal lagi dari atau iktibar atau pelajaran atau tatbik dari hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah ini. Yang keempat adalah urusan kiamat. Jadi urusan kiamat itu siapapun tidak ada yang tahu, termasuk Rasul dan Jibril. Makanya kata Rasulullah ketika ditanya mata sa'ah, dia menjawab mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Dua-duanya juga tidak tahu, baik yang ditanya maupun yang bertanya, tidak ada yang tahu. Saya hanya menggambarkan tanda-tandanya saja. Oleh karena itu, apabila ada berita tentang kiamat kapan, jangan dipercaya siapapun, karena jangankan kita manusia biasa, Rasul dan Jibril pun sama sekali tidak tahu. Kemudian yang kelima, tanda-tandanya diterangkan oleh Rasul. Tetapi tanda-tandanya itu kadang-kadang dipaksakan agar dekat. Tanda-tanda kiamat, ulama meninggal, itu tanda-tanda kiamat. Padahal sejak dahulu juga ulama banyak yang meninggal. Bahkan Imam Syafi'i itu usianya meninggal ketika berusia 54 tahun. Imam Ghazali yang tenar itu berusia 55 tahun. Bukhari juga itu cuma 63 tahun. Jadi sedikit. Dari dulu juga ulama-ulama yang meninggal, tetapi itu suka dikait-kaitkan. Yang jelas, kita hanya digambarkan tanda-tanda oleh Rasul, bukan berarti dekatnya kapan. Wallahu a'lam. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita agar rasionya benar, raganya juga di dalam praktek sesuai dengan aturan Rasul, aturan syariah, begitu pula rasa, sehingga rukun iman itu terpenuhi, iman, Islam, dan ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban bighairi hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.